Hey guys, saya Adi dan selamat datang kembali di channel saya. Cerita hari ini merupakan tulisan dari Girl from the Crypt di No Sleep. Kembali ke masa sekolah saya, dulu saya adalah seorang anak yang selalu muncul terlambat, sekitar 1 jam untuk setiap kelas. Saat ini, saya tidak pernah terlambat untuk apapun. Saya adalah karyawan paling teliti di seluruh kantor saya. Banyak rekan kerja saya bertanya, bagaimana saya melakukannya? Saya biasanya tertawa dan berpura-pura menganggapnya sebagai pujian. Yang benar adalah bahwa saya tidak ingin memberitahu mereka apa yang mendorong saya pada ketepatan waktu seperti itu. Itu terjadi ketika saya masih di sekolah menengah. Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak pernah tepat waktu. Guru-guru sudah berhenti membantu saya. Saya tidak tahu bagaimana saya selalu berhasil muncul selarut itu. Mungkin karena saya terlalu lama bersiap-siap di rumah, atau berlama-lama dalam perjalanan ke sekolah. Suatu hari di musim semi yang cerah, perilaku ini akan berhenti selamanya. Saya sudah bangun terlambat, tiduran karena menonton terlalu banyak episode beberapa acara kartun. Dengan orang tua saya di luar rumah, tidak ada yang dapat menghentikan saya. Pagi itu, saya benar-benar berusaha untuk tetap mencoba masuk kelas tepat waktu. Perjalanan dari rumah saya ke sekolah biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit berjalan kaki, mungkin 15 menit jika saya berlari. Setelah saya dengan mengantuk mengabaikan dering jam alarm saya punya tepat 25 menit sampai sekolah dimulai. Setelah menyadari ini, saya bergegas keluar dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi tempat saya dengan cepat menyikat gigi dan rambut saya sebelum secara acak mengambil pakaian. 15 menit lagi. Jelas, saya harus melakukan sarapan hari ini. Saya menyelipkan sepatu saya dan bergegas menuju pintu. Saya sudah setengah jalan ketika saya menyadari bahwa saya telah meninggalkan tas saya dan semua barang yang saya butuhkan untuk kelas di rumah. Sambil mengutuk, saya berbalik dan berlari kembali ke rumah saya, di mana saya bergegas membuka kunci pintu, tersandung di dalam, mengambil tas dari ruang tamu, tempat saya meninggalkannya, dan kemudian langsung kembali lagi melanjutkan perjalanan. Ketika pergi, saya melihat sekilas ke jam di atas rak sepatu di lorong. 13 menit lagi. Menyusuri jalan, saya memegang tas saya di depan dada seperti jaket. Saya berlari secepat mungkin. Sol sepatu saya mengetuk-ketuk trotoar, menciptakan ritme hipnosis yang aneh. Tiba-tiba saya tersandung, legukan kecil di jalan, kehilangan pijakan, dan jatuh tertelungkup ke tanah. Tas terlontar dari tangan saya dan meluncur ke trotoar. Saya mengerang kesakitan ketika mendorong diri saya dengan perlahan dari tanah dan mengusap dagu saya yang sakit. Saya perlu beberapa saat untuk bangkit kembali dan mengumpulkan barang-barang yang terjatuh dari tas ketika saya menjatuhkannya. Segera setelah saya mengembalikan semuanya, saya berlari kecil melanjutkan perjalanan yang tersisa. Ketika akhirnya saya mencapai pintu masuk sekolah, saya mendorong pintu terbuka dan menyadari dengan perasaan merinding bahwa lorong itu benar-benar kosong. Menatap jam besar yang tergantung di langit-langit, saya menyadari bahwa saya terlambat 3 menit. Sampah. Saya perlu ke kelas dengan cepat. Saya memiliki matematika, dan saya ingat guru matematika saya sangat ketat. Terlambat ke salah satu pelajarannya berarti masalah. Itu sudah pasti. Ruang kelas berada di salah satu tingkat di atas gedung. Saya terengah-engah ketika berlari menaiki tangga. Pada saat saya mencapai lantai 2, saya sudah kehabisan nafas. Namun saya terus memaksakan sampai saya tiba di yang paling atas. Saya tidak pernah bertemu dengan siapapun dalam perjalanan saya. Pada awalnya, ini tidak terasa aneh bagi saya. Saya baru saja berasumsi bahwa semua orang sudah berada di ruang kelas masing-masing. Tetapi ketika saya mengetuk pintu yang tertutup dari tujuan saya dan tidak menerima tanggapan dari dalam, saya merasakan perasaan yang aneh, yang menakutkan dalam diri saya. Saya mengetuk lagi, 3 kali. Tetap saja, tidak ada jawaban. Sunyi saja, seolah sama sekali tidak ada seorang pun di sana. Perlahan, saya meraih dan menekan gagang pintu. Yang mengejutkan saya, ruangan itu kosong. Ini aneh. Jika pelajaran telah dipindahkan ke kelas lain, ini akan terkunci. Saya memutuskan akan lebih baik untuk bertanya kepada guru di ruang sebelah tentang keberadaan kelas saya. Namun setelah mengetuk, saya sekali lagi tidak mendapat jawaban. Membuka pintu, saya menemukan ruangan itu sepi, seperti yang asli. Pada titik ini, saya sedikit ketakutan. Bagaimana jika ada beberapa peristiwa penting dan saya melewatkannya? Saya melihat sekilas pada kalender, tetapi tidak membuahkan hasil. Dan ketika saya mencoba menghubungi sekretariat, tidak ada seorang pun di sana.
Saya bingung. Jadi saya mengeluarkan ponsel saya untuk menelpon teman. Dan teman sekelas saya, Jen, yang juga siswa yang duduk di sebelah saya dalam matematika. Keputusasaan saya semakin meningkat. Dia tidak menjawab teleponnya. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Lagi pula, apalagi yang bisa saya lakukan? Menuruni tangga ke lantai dasar, saya mencoba memikirkan kemana semua orang mungkin pergi. Mungkin kami mendapat satu hari libur dan saya melewatkannya. Tiba-tiba, saya tersadarkan dari pikiran saya oleh suara yang akrab, namun juga tidak biasa. Detak jam. Itu terlalu keras. Hampir seolah-olah seorang memegang jam tangan mereka tepat di telinga saya. Dari belakang saya atau sesuatu. Saya terkejut dan berputar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya sendirian. Detaknya tidak berhenti. Melihat sekeliling, saya melanjutkan menuruni tangga. Saya sudah mencapai lantai 2 ketika saya menyadari bahwa suaranya semakin keras. Tik, tok, tik, tok. Saya menelan ludah. Dari mana asalnya? Berjalan menyusuri koridor untuk menuju tangga. Menuju lantai pertama, saya mempercepat langkah. Saya melangkah dengan cepat sekarang. Saya tidak punya keinginan untuk menyelidiki. Sementara suara itu seharusnya tidak membuat saya takut. Volumenya dan kedekatan yang seolah nyata membuat saya merinding. Entah bagaimana, saya merasa semakin cepat saya pergi, semakin keras dan semakin cepat detaknya, seolah berusaha mengikuti saya. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Saya mendapati diri saya berlari menuruni tangga ke lantai dasar. Tas saya menggantung dari lengan saya yang bergerak cepat di samping saya. Saya telah berhenti melihat sekeliling. Saya bahkan tidak ingin tahu dari mana datangnya detakan. Pada titik ini, saya hanya ingin keluar. Pada saat saya telah mencapai koridor utama yang menyimpan loker-loker dan mengarah ke pintu depan, saya berlari penuh. Sesekali, nafas saya berdesak. Saya hanya beberapa meter dari pintu keluar sekarang. Detaknya semakin keras, seolah-olah setiap suara kecil dan singkat ini mengguncang saya sangat dalam. Sekarang, itu juga begitu cepat, hampir membuat kepalaku pusing. Pintu besar dari kaca itu memperlihatkan lingkungan luar. Matahari bersinar terang ke arahku, menyadari lorong dengan sinar hangat dan penuh harapan. Saya bergegas ke arah sana, tapi tergelincir berhenti ketika tiba-tiba salah satu loker di sebelah kiri terbanting dibuka dari dalam. Sebuah makhluk yang muncul dari sana. Itu terlalu tinggi untuk bisa muat di sana. Namun tungkai demi tungkai kurus. Dia menyeret dirinya keluar dari kotak logam kecil itu. Saya menatapnya dengan mata lebar, mulut terenganga. Saat dia berdiri dengan ketinggian penuh, tingginya hampir mencapai langit-langit. Sampai hari ini, saya sulit menggambarkannya. Dia terlihat seperti sesosok tongkat yang digambar dengan buruk. Kakinya yang kurus, berakhir dengan tunggul yang sederhana dan lancip. Dan saya tidak tahu bagaimana itu bisa menyangga dirinya. Lengannya sama kurus pempeng dan berakhir dengan embel-embel seperti sapu. Jika saya menyipitkan mata, itu terlihat seperti jari-jari, tapi jumlahnya terlalu banyak. Tertempel di lehernya yang kurus, sebuah jam yang besar dan tampak berat. Suara detak lebih keras dari sebelumnya. Saya menatap makhluk itu dengan ngeri, dan selama beberapa saat, saya terlalu takut untuk bergerak sedikit pun. Tetapi, ketika dia menggerakkan kakinya yang kurus dan cacat untuk melangkah ke arahku, saya menjatuhkan tasku, berputar, dan pergi ke koridor. Saya tidak tahu harus kemana. Pikiranku berpacu. Dia telah menghalangi pintu masuk sekolah. Satu-satunya cara untuk melarikan diri yang bisa saya pikirkan. Kemana saya harus pergi? Tik, tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok. Detak datang dengan interval yang jauh lebih pendek sekarang. Saya tahu dia tepat di belakang saya. Sangat buruk. Mungkin bisa menyusul saya dalam waktu singkat jika tidak bergerak dengan canggung. Sesekali melihat ke belakang, saya mendapati bahwa langkah-langkahnya goyah, dan dia harus menggunakan lengan panjangnya untuk meraih dinding sebagai penyangga. Cakarnya menggores bata dan menciptakan suara goresan menakutkan yang dicampur dengan detakan, mendorong saya untuk berlari lebih cepat. Ketika berbelok,
saya melewati sederetan ruang kelas. Saya tidak tahu kemana saya pergi. Satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa makhluk besar dan kurus itu masih di belakang saya dan semakin dekat. Kemudian, tiba-tiba, salah satu pintu ruang kelas terbanting dibuka dari dalam, sama seperti loker sebelumnya. Keluarlah makhluk kedua yang berkepala jam, tampak persis seperti yang sebelumnya. Dia berdiri tepat di depan saya, menghalangi jalan saya. Saya tidak bisa berbalik, tidak dengan yang lain masih di sana. Jadi saya melakukan sesuatu yang sangat berani. Saya masih memiliki banyak momentum dari lari sepanjang jalan. Jadi ketika saya menjatuhkan diri ke lantai, saya benar-benar berhasil meluncur melalui ruang di antara kaki-kaki makhluk jam itu. Cakarnya hanya berjarak 1 atau 2 inci dari saya ketika saya terbangun di sisi yang lain dan kembali berlari. Menoleh melewati bahu, saya mendapati kalau dia kesulitan untuk berputar. Yang pertama telah menyusul dan berdiri tepat di belakangnya, seperti menunggu yang lain untuk bergeser. Saya menaiki tangga dengan terburu-buru. Detak menjadi sedikit redup ketika saya membuat jarak yang semakin jauh antara saya dan makhluk jam itu. Meski begitu, saya tidak berani melambat. Saya terengah-engah dan sisi saya terluka. Saya sudah jauh dari sejak saya membuang tas. Ponsel saya jauh dari jangkauan. Saya panik. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa meminta bantuan. Mungkin saya bisa bersembunyi di suatu tempat. Tempat pertama yang muncul di benak saya adalah kamar kecil di lantai tempat saya berada sekarang. Saya langsung menuju ke arah sana dan hampir berlari langsung ke pintu kamar mandi perempuan. Saya cepat-cepat menutupnya di belakang saya dan bergegas ke salah satu bilik yang sepertinya kosong. Saya mengunci pintu di belakang saya dan duduk di tutup toilet, memeluk lutut, membenamkan wajah saya pada paha. Hanya ketika basahnya air mata yang hangat mulai merembes melalui kain rok saya menyadari bahwa saya mulai menangis. Saya diam sesenyap mungkin, berharap, berdoa agar mereka tidak menemukan saya. Jika mereka mau, pintu bilik murah tidak akan memberi saya banyak perlindungan. Dengan mata terpejam, saya mendengarkan detak dengan seksama. Awalnya semua diam. Kemudian, tanpa arah tertentu, saya bisa mendengarnya dengan sangat samar. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Kali ini lebih lambat, lebih disengaja. Mereka mencari saya. Darah saya membeku ketika dari tendah pintu kamar kecil yang dibuka menembus telinga saya. Saya menahan nafas. Suara tongkat yang menggesek lantai keramik hampir membuat saya merintih ketakutan. Saya mendongak dari permukaan lutut hanya untuk melihat jari-jari sapu yang panjang dan kurus menjangkau ke bawah pintu dari luar. Mereka meraba-raba dan merasakan, mencari apapun yang menunjukkan kehadiran saya. Salah satu dari mereka datang dekat dengan sisi saya, dan saya harus membungkuk untuk menghindari kontak dengannya. Detaknya keras dan jelas, tapi masih sangat lambat. Saya berdoa, ini berarti makhluk itu tidak waspada. Akhirnya, setelah terasa seperti selamanya, menyaksikan jari-jari bergerak menyapu di bawah saya, mereka ditarik kembali. Makhluk itu tetap berada di kamar mandi sedikit lebih lama. Dan saya hanya bisa berasumsi mereka sedang memeriksa kios-kios lainnya. Kemudian, sangat melegakan bagi saya, dia dengan lambat berbalik dan pergi ke pintu, membiarkannya tertutup di belakangnya. Saya tinggal diam selama beberapa menit, menunggu detak itu menghilang di kejauhan. Ketika saya yakin itu cukup jauh, saya dengan hati-hati bangkit dari tempat duduk saya dan keluar dari kamar mandi. Mengintip ke lorong, saya mendapati kekosongan, sepi, setenang mungkin. Saya berjalan ke tangga. Saya baru saja akan menginjakkan kaki pada langkah pertama. Sudah menanti kebebasan saya, begitu saya mencapai pintu depan, ketika suara mengerikan itu kembali lagi. Tik, tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok.
itu muncul dengan segera. Kali ini interval pendek, keras, tapi cepat. Entah bagaimana, saya tahu itu berarti mereka telah menemukan saya. Bahkan sebelum kedua makhluk jam itu muncul di bawah saya di tangga. Saya berputar, sekali lagi mulai berlari. Satu-satunya pilihan saya sekarang adalah lantai 3, tempat saya mencari kelas saya sebelumnya. Keduanya tepat di belakang. Suara kepala mereka yang berdetak sangat dekat membuat saya gila. Saya merasakan air mata mengalir di pipi lagi ketika rasa sakit yang perih terasa di tubuhku, yang kelelahan sekali lagi saat saya memaksakannya diri sendiri hingga batas akhirnya. Tertatih-tatih menaiki tangga, saya hanya bisa berpikir untuk bersembunyi di salah satu kelas yang kosong. Saya berlari menuju kelas matematika, membanting pintu, dan berlari masuk. Hanya untuk bertabrakan dengan seseorang yang berukuran normal, bertubuh, dan hangat. Saya nyaris tidak punya waktu untuk mengenali sepasang mata yang terlihat akrab dari guru saya sebelum kegelapan menyelimuti saya dan saya pingsan. Saya bangun di rumah sakit. Guru saya ada di sana dan memberitahu bahwa dia sudah memanggil orang tua saya melalui telepon untuk memberitahu mereka bahwa saya telah mengalami serangan panik dan kehilangan kesadaran. Dia mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Dia harus segera pergi karena dia tidak bisa meninggalkan kelas tanpa pengawasan lebih lama daripada yang sudah dia lakukan. Kelas, saya ingat berulang lemah. Apakah mereka ada di sana? Tentu saja, kata guruku, mengerutkan kening dan bingung. Mereka semua hadir, kecuali kamu. Tetapi saya sudah memeriksa sebelumnya dan tidak menemukanmu atau siapapun, kataku. Guru saya tersenyum hangat dan menggelengkan kepalanya, memberitahu bahwa semuanya mungkin ada di kepala saya saja. Saya pikir dia bahkan nyaris tidak mendengarkan. Saya tidak menyalahkannya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah membantu dan tinggal bersama saya. Dan tak lama setelah itu, dia pergi. Selain perawat yang memeriksa saya, sekali atau 2 kali setiap 15 menit, saya sendirian. Saya hanya berbaring di sana, menunggu ibu dan ayah saya tiba. Saya ditinggalkan sendirian di ruang putih bersih ini, tanpa suara apapun, kecuali bunyi alarm digital yang muncul sesekali di samping tempat tidur. Saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang apa yang saya lihat. Saya tahu itu nyata, atau paling tidak, nyata seperti ini. Tentu saja, para dokter menemukan semacam penjelasan untuk itu. Walaupun saya tidak dapat mengingat apa itu sudah lama sekali. Saya ingat makhluk jam. Saya belum pernah melihat mereka sejak itu. Tapi ingatan saya akan mereka menyusuri koridor dengan kaki lurus, dan suara jam mereka yang terus berdetak tak pernah saya lupakan. Sejak hari itu, saya melakukan semua yang saya bisa untuk menghindari pertemuan lain dengan mereka. Saya tidak pernah terlambat untuk apapun. Bahkan, jika itu berarti saya harus bangun berjam-jam sebelum waktu yang sebenarnya saya butuhkan. Bahkan, jika itu berarti saya tidak bisa kembali untuk barang-barang saya yang ketinggalan, atau untuk pergi ke toilet. Tidak berlama-lama. Tidak ada lagi waktu yang terbuang. Saya datang seperti mesin jam. Hari demi hari. Setiap hari. Tamat. Inti dari cerita ini, jangan mengulur waktu dan mencari alasan untuk terlambat. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.